sore hari ini kita berhasil mengundang seorang anak muda dari segi usia masih muda tapi prestasinya fenomenal. Juga beliau ini anak muda yang menginspirasi banyak orang. Jadi sangat tepat sekali kalau sore hari ini kita bisa mengundang beliau. Namanya saya panggil Richard saja karena beliau ini usianya masih seusia anak saya yang tertua. Jadi supaya lebih enak gitu ya. Nah, di talk show kita kali ini kita ingin tahu banyak tentang Richard ya. Richard ini prestasinya banyak dan beliau juga sudah menulis buku ya berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Bukunya juga bestseller juga ya. Saya dengar bestseller, saya juga sempat baca bukunya. Ini bukunya ya, Master Secret Instagram. Jadi keren pokoknya keren. Ada launching juga Pak. Kedua saya. Oh, sudah mau launching yang kedua. Ya. Luar biasa ya. Oke, nah kita mulai aja ya. Kita pengen tahu banyak tentang Richard ya. Pertama, saya pengen tahu, ini kan semua orang saat ini sedang stay at home. Karena apalagi di Jakarta juga PSBB ya. Tapi yang saya tahu, Richard dan timnya masih sangat produktif. Saat-saat ini apa yang dilakukan? Sebelumnya thank you Pak Edi nih udah undang jadi kita bisa sharing-sharing juga dan semoga sharing-sharing saya juga bisa menginspirasi. Dan memang kita tahu pandemi COVID-19 ini kan benar-benar baru ya. Dan banyak orang ketar-ketir, terutama nggak hanya bicara ya ibaratnya nih orang biasa aktivitas di luar atau nggak mungkin prospek di luar atau biasa komunikasi sama orang biasa hubungannya biasa di luar rumah ya. Nah ini mau nggak mau kita semua di rumah dan kita mesti pakai Zoom meeting ini untuk berkomunikasi. Dan ini mungkin udah 1 bulan lebih berarti ya sekitar itu. Nah jadi kalau ditanya kita tetap produktif nggak? Yes, kita tetap produktif di era pandemi ini. Karena kenapa ya? Karena sekali lagi Tians itu unik ya bisnisnya. Bisa dijalankan di 2 arah. Satu itu kita bisa pakai namanya offline, dan kedua itu pakai namanya online. Nah, kebetulan saat pandemi ini kan mau nggak mau kita nggak bisa offline sama sekali. Nggak bisa ketemu, nggak bisa bikin pertemuan. Ya, tapi sekali lagi itu jangan hanya dijadikan sebagai sebuah masalah. Karena kita harus sekali lagi fokus ke solusi. Nah, solusinya tuh gimana? Ya mau nggak mau pindah semua ke online. Bahkan teman-teman saya segala macam meeting sekarang semua via online. Tim-tim saya sekarang Zoom meeting, mereka minimal seminggu sekali, 2 kali, itu pasti meeting via online semua. Komunikasi, semua by chat, by online. Jadi dalam arti, pandemi ini ada positif, ada negatifnya. Negatifnya ya kita duduk tiap hari di rumah, ya. Jujur aja, biarpun saya tipenya dalam arti mungkin, kalau orang bilang kalau orang introvert kan, ya kalau di rumah ya nggak apa-apa lah. Nggak juga, saya juga gatal bikin keluar gitu. Cuma saya mikir jadi gini, kalau mindset kita itu benar-benar negatif soal pandemi ini, contoh, mungkin banyak berita-berita negatif saat ini bermunculan di sosial media, di web, di berita manapun. Nah, cuma ujung-ujungnya itu bikin kita negative thinking. Ujung-ujungnya bikin kita jadi nggak produktif. Dan kita pun pas awal-awal sempat ngalamin hal seperti itu. Cuma kita mikir-mikir, kalau sampai kayak gini mulu, ngapain dipikirin? Ya, karena menurut data ya moga-moga bulan Juli nanti bakal normal kembali. Tapi kan mau nggak mau kita harus semuanya kalau bisa produktif walaupun saat ini lagi di rumah. Nah, apa sih yang kita lakuin buat produktif di rumah? Banyak hal yang bisa kita lakuin ya. Yang sini kan sekali lagi produknya ini, kalau orang bilang mungkin bisnis yang lain lagi pada jatuh nih. Tiansi malah naik. Iya, betul. Kenapa? Karena Tiansi masuk ke kesehatan. Ya, bisnis kesehatan, dan ada kecantikannya juga. Dalam arti orang kalau di rumah kan nggak mungkin mereka nggak jaga kesehatan. Saya aja jaga kesehatan, ya sehari minum konsumsi minimal 3 produk, ya Uncor, kalsium, Grape Extra, itu tiap hari. Itu kalau bicara dari segi kesehatan. Jadi kalau saya lihat masyarakat sekarang, kan kebanyakan orang bilang, wah masyarakat sekarang ini nggak bisa diprediksi nih pola belinya, industri apa-apa jatuh. Kian sih nggak jatuh. Kenapa? Kita masuk di industri kesehatan. Di mana saat ini masyarakat menginginkan produk untuk mereka jaga kesehatan, agar mereka merasa lebih aman, agar mereka merasa lebih sehat,
Dan terakhir adalah agar mereka bisa merawat penampilan walaupun saat ini di rumah aja. Dan Tian sih punya ketiga produk itu, betul ya? Wah, luar Karena kalau biasa. saya kan betul rasanya lebih aman ya, feel lebih Ya, better. Dan berikutnya, ya kalau kecantikan banyak produk-produk Tian sih. Skincare-nya juga ada spirulina-nya juga bisa kita konsumsi. Jadi dalam arti kita tetap produktif walaupun di online karena kita bisa pakai dua sisi ini. Karena sekarang rekrut member pun bisa via online. Kita jualan bisa via online juga. Gitu. fokus pada solusi, Ya, bukan fokus. berkutat pada masalah, tidak akan berikan kita jalan keluar ya. Luar biasa pemikirannya. Nah, sekarang nih saya ingin tahu ya, sisi pencapaian Richard, tidak hanya Richard, tapi juga timnya juga luar biasa. Nanti mungkin di akhir bisa cerita sedikit, tapi sebelumnya saya ingin tahu apa sih yang membuat Richard kok beda dengan anak-anak seusianya. Kalau anak-anak muda tuh biasanya kan having fun, nggak usah mikirin dulu lah, kan masih orang tua yang nanggung. Tapi Richard mungkin berbeda dari anak muda yang lain. Apa yang mendasari pemikiran Richard sehingga bisa mengambil keputusan untuk mulai berbisnis di usia muda? Padahal harusnya kan masih hang around sama temennya, main game, santai-santai aja dulu lah, belum saatnya. Nah, Nah, apa yang mendasari kok Richard melakukan sesuatu yang berbeda itu? oke. Nah, walaupun pandemi sekarang kalau saya lihat nih anak-anak mau nggak mau jualan ya. Mau nggak mau terlibat aktif Ah, untuk membantu orang tuanya. Nah, tapi waktu itu saya kan mulai kan di usia 15 tahun nih Pak Edi. wah, luar Nah, biasa. 15 tahun udah mulai join di bisnis Tian tepatnya September 2012. Nah, saat itu yang bikin keputusan saya adalah saya mikir kalau saya hanya ngandelin orang tua aja, ya ke depan nih, kan kita nggak ada yang tahu. Di mana waktu itu memang kita ada beberapa masalah yang biasa berhubungan dengan namanya keuangan. Nah, tapi di satu sisi saya sebagai seorang anak yang pingin segera mandiri, pingin segera bagian keluarga, kan pasti harus cari solusi. Nah, tapi keluarga saya selalu punya mindset seperti ini. Kalau saya saat masih di usia muda, mau usia berapapun, tetap harus punya usaha sendiri. Ya, nggak boleh kerja sama orang. Walaupun kondisi orang tua juga biasa aja, gitu ceritanya. Cuma mindset orang tua yang ditanami ke diri saya adalah saya harus jadi seorang pengusaha. Nah, cuma waktu itu saya nggak ngerti istilah pengusaha itu gimana. Saya cuma mikir pengusaha itu pokoknya punya banyak duit, punya bisnis besar. Cuma Ya. saya pas saya join sih, saya baru tahu ternyata ada berbagai tipe bisnis. Di mana kalau kita menjadi pengusaha ternyata modalnya butuh besar sekali. Kayak contoh bisnis konvensional, terus bisnis yang ada sistem franchise. Terus akhirnya saya lihat ada namanya multi level marketing Tians, di mana modalnya benar-benar terjangkau. Dan di situ saya lihat, kok bisa ya? Dalam waktu 1-2 tahun aja bisa dapat 40 juta per bulan. Nah, akhirnya disitulah saya memutuskan untuk bergabung. Jadi kalau ditanya apa sih yang mendasari? Ya, salah satunya adalah kalau kita sebagai anak-anak muda, apalagi saat pandemi ini, masa sih kita nggak pingin bantu orang tua kita, pingin bantu keluarga kita, atau nggak minimal kita tuh berusaha untuk lebih mandiri, ya, agar ke depan kan lebih enak ya kalau misalnya dalam arti kita gabung, kita join di bisnis ini, kita maksimal di usaha ini, berapa tahun kemudian, 1-2 tahun kemudian, nggak usah lah 1-2 tahun, akhir tahun ini hidup kita berubah, masa kita nggak mau? Ya. Ya, masa kita nggak mau lebih naik level lagi, dan suatu saat mungkin saat orang tua kita kasih kita uang jajan nih, mungkin buat anak-anak muda yang saat ini masih kasih uang jajan sama orang tua, dikasih uang jajan, sorry pak mah, udah bisa ngasilin sendiri, kan lebih happy orang tua bakal lebih bangga sama kita. Apalagi bukan hanya nolak uang jajan, ngasih, berkatnya lebih berlimpah. Dan itulah yang maksudnya yang kita alami juga saat ini. Dimana saat ini kita nggak hanya menerima, bukan hanya menerima ya, nggak menerima malah ya. Jadi waktu itu saya gabung di sini usia 15 tahun, bulan kedua, bulan ketiga waktu itu bonus saya masih 1 jutaan, udah stop uang jajan, akhirnya berapa bulan kemudian kita memutuskan untuk ngasih. Saat kita ngasih, entah gimana, ada aja berkatnya. Dan saya percaya itu berkat dari orang tua, di mana kita memberi untuk orang tua. Orang tua udah ngebesarin kita dari kecil, masa kita nggak mau memberi, hanya mau menerima aja. Amin. Gitu sih Pak Edi. Luar biasa. Ya, menarik sekali. Jadi sudah mapan
malah tidak minta-minta ke orang tua, tapi malah bisa memberi ke orang tua dan membuat mereka bangga. Ya, boleh nggak Richard ceritakan ke kita ya, apa kira-kira yang bisa membuat orang tua bangga selain memberikan uang, juga kita nggak minta uang dari orang tua, apa yang buat menurut pengalaman Richard yang bisa membuat orang tua itu bangga kepada anaknya? Jadi pertama kali itu jujur orang tua saya nggak ngizinin saya join di bisnis Tiens, ya. Waktu itu saya dilarang, ya, dimarah-marahin iya. Jadi tiap kali, ini jujur aja pengalaman saya, misalnya prospek orang, saya mesti ketemu di mana lokasinya cukup jauh. Atau waktu itu saya ingat sekali usia 16 tahun itu saya udah ke Kuningan, ke Jawa Barat. Itu perjalanan pokoknya kita mesti naik kereta, terus mesti naik elf, dan saya mesti bilang ke orang tua saya ditemenin upline. Padahal tuh saya pergi sendiri sama adik saya ke Kuningan, berjuang gila-gilaan. Dan begitu juga saat kita lagi presentasi di daerah Jakarta nih, kan ada beberapa lokasi yang di Tangerang, di Depok, kita mau nggak mau mesti ke sana. Dan lokasi memang cukup jauh. Dan kita waktu itu belum bisa naik motor, ya, dan belum punya motor juga. Jadi mau nggak mau mesti naik busway, mesti naik kereta, mesti naik angkot. Nah, di situ jujur orang tua melarang saya. Tapi waktu itu saya cuma bilang gini ke orang tua saya, suatu saat aku bawa deh orang tua jalan-jalan ke luar negeri, bilangnya gitu. Ya udah diaminin dong, pasti sama orang tua kan. Tapi tetap melarang, ya. Sampai saya sempat lagi mau OP nih, lagi mau ke tempat pertemuan, itu mau kita dimarah-marahin sampai nggak boleh pergi. Wah, itu saya mikir, ini maksudnya gimana nih? Maksudnya anak mau berjuang, tapi kenapa orang tua kayak gini? Dan menurut saya itu sangat wajar. Kenapa? Orang tua kayak gitu karena orang tua nggak tahu bisnis kita apa. Kayak contoh nih, jualan online. Orang tua nggak tahu jual online itu apa. Bener nggak? Ya. Tapi kita sebagai anak muda mungkin lebih tahu. Nah, tapi saat kita, sekali lagi, kalau kita udah ada hasil, orang tua pasti setuju. Dan waktu itu, di mana orang tua saya bangga adalah saat saya dapat trip ke Singapura, Malaysia, sama dapat motor. Di situlah orang tua saya mulai agak kebuka ya. Jadi dalam arti masih tetap gak setuju, tapi udah agak kebuka. Jadi lebih menerima lah. Ibaratnya saya dulu biasa presentasi dibatasi sampai jam 10 malam. Sekarang meleng-meleng dikit ke jam 12, jam 1 malam masih oke. Terus pas dapat mobil, udahlah, lu mau sampai subuh juga gak apa-apa. Nah, orang tua saya bangga adalah saat pertama kali saya dapat jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu benar-benar pertama kali saya keluar negeri. Jadi baru bikin paspor ke Singapura. Itu udah kayak, ya orang kalau pertama kali keluar negeri gimana sih? Dan orang tua saya pun bisa bilang, ih kok bisa ya berangkat sendiri dari usaha sendiri. Dari usia muda ya, usia 16 saat itu. Dan dapat motor juga. Disitulah saya lihat orang tua itu sekali lagi, kalau bicara bangga atau gimana, sekali lagi patokannya hasil. Kalau kita bisa nunjukin hasil kita, dalam arti kita mungkin udah berjuang gila-gilaan. Mungkin kita udah jalanin prosesnya, dan orang tua kita tetap nolak kita. Itu wajar, karena semua orang pasti ingin melihat hasil. Saat kita nggak nyerah, ini kendalanya kalau untuk anak-anak muda. Baru jalanin bentar, nyerah. Baru jalanin bentar, nyerah. Baru diomelin dikit sama orang tua, nyerah. Padahal, kalau kita nunjukin hasil deh, minimal ada hasil yang kita peroleh, di mana kita berjuang, percaya deh, kita ngelakuin prosesnya, kita berjuang gila-gilaan, pasti ada hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil. Tuhan nggak tidur. Itu prinsip saya. Tuhan nggak tidur. Yeah. Jadi, orang tua bakal bangga saat melihat hasil yang sudah kita kerjakan. Gitu sih, ya, menarik sekali. Nah, ini kan banyak anak-anak muda yang saat diajakin berbisnis, apalagi jualan gitu, cukup banyak yang mereka gengsi gitu. Nah, kira-kira Richard dulu juga gengsi nggak? Wah, ngapain sih jualan-jualan kayak gitu? Ada nggak perasaan gengsi itu? Jujur, gengsi itu mungkin saya nggak tahu diri saya itu dulu antara gengsi atau pemalu. Jadi itu tuh benar-benar pemalu banget, Pak Edi. Jadi misalnya kayak saya ketemu orang, saya mesti ngobrol kayak gini, takut nyiprat ludah, ya. Jadi saya tutupin. Terus saya kalau jalan tuh bungkuk, ya. Dan kalau ketemu wanita cakep, saya kabur. Kabur menjauh ya, bukan mendekat ya? Iya, bukan dia mendekat, malah saya mau jauh. Saking nggak pedenya, kalau orang bilang. Nah, tapi waktu saya mikir, kalau saya gini-gini mulu sampai kapan? Jadi saya mikir,
gimana caranya agar saya bisa lebih percaya diri? Ya tentu kita harus ngelakuin, sering-sering ngelakuin. Waktu itu di mana satu momen, waktu itu saya baru-baru mulai juga, saya bilang, aduh ini gimana cara maksimalin ya? Udah saya ke apartemen, saya tawarin orang di itu, tapi ditemenin sama upline waktu itu. Ya ditemenin sama upline, saya tawarin. Terus waktu itu saya mesti ngejar, waktu itu saya ingat dulu masih bintang, ya sekarang bintang 5 lah ya. Bintang 5, saya sampai beli pembalut ya. Beli pembalut, mau dijual lagi ke teman-teman mama saya. Itu malu nggak? Malu banget ya. Saya kerja after ibadah kelar, teman-teman mama saya pada ngumpul, saya kan nggak tahu cara nawarin gimana. Saya cuma kasih dia pembalut, ini ada pembalut mau beli nggak? Saya dikata-katawain. Cuma menurut saya itu adalah sebuah proses di mana kita bakal naik level, lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Nah, gimana cara agar kita bisa lebih percaya diri buat ngejual dan gak gengsi? Ya mikir-mikir pertama, kita butuh uang atau enggak? Nah, kalau gengsi kita lebih tinggi daripada kantong kita, berarti itu ada yang salah. Ya, harusnya kalau kita pingin punya penghasilan atau kita pingin sukses di usia muda, gengsi itu diturunin ya, kalau bisa serendah-rendahnya. Karena kalau gengsi kita tinggi, ya biasanya kantong kita nggak ada. Dan bukan bicara kantong aja, berarti kita nggak ada mental. Gara-gara apa? Kita gengsi. Bahkan kalau nggak salah kemarin saya baru bikin post juga soal gengsi. Itu ada, ini dia. Ketika Anda lagi susah, tapi nggak mau jualan, artinya gengsi Anda lebih tinggi daripada isi dompet Anda. Oh. Iya, itu kemarin saya ada bikin quote juga. Jadi singkirkan gengsi supaya hidup kita bergengsi gitu ya tepatnya ya. Oke. Oke, luar biasa. Menarik. Terima kasih tips-tipsnya. Nah, ini dari segi prosesnya tadi luar biasa juga ya untuk ukuran anak muda, tapi kita ingin dengar pencapaian dan prestasi yang Richard dapatkan sampai saat ini. Apa saja? Bisa di-share nggak? Oke, kalau untuk prestasi, itu saya dari usia 16 tahun, saya dapat Singapura Malaysia, dapat motor. Terus usia 17 tahun menuju 18, itu saya dapat family car, dapat total dapat trip ke benua Asia, Eropa, Australia, total kurang lebih belasan negara, sama dapat motor, mobil, sama cash reward $20,000. Wow. Dan hasil dari usaha TNC ini, dari bisnis TNC ini, puji Tuhan, usia 20 saya udah beli rumah, itu senilai 2,4 miliar. Wow. Dan puji Tuhan juga, Desember kemarin, itu juga beli BMW wow. Seri 3. Tapi tahun keluaran tahun ini, makanya pas kemarin isi GOP, ini mobilnya baru turun nih Februari. Mobilnya baru turun Februari, warna putih. Gitu, menarik, luar biasa ya. Sudah bisa beli rumah, tidak rumah sederhana ya. Nilainya 2,4 miliar ya, kalau nggak salah tadi. Luar biasa lah, bisa beli rumah dan tadi sudah bisa beli BMW sendiri juga ya. BMW sendiri. Nah nanti khusus untuk BMW-nya, nanti kita akan tayangkan video singkatnya BMW-nya Richard ini seperti apa, supaya Anda yang masih muda atau yang masih merasa muda, Anda tertantang untuk bisa beli mobil seperti yang Richard punya. Ya, menarik sekali. Nah, sekarang kita mau dengar dari Richard, kalau tips-tips apa yang Richard mau kasih tahu ke anak-anak muda yang lain di Indonesia ini. Apa tips supaya mereka bisa mengikuti jejak kesuksesan Richard? Apa tips yang penting buat mereka? Oke, jadi kalau untuk anak-anak muda, mau lebih sukses, mau lebih berhasil, pastiin yang pertama, satu, itu buang dulu jauh-jauh ya. Gengsi, buang dulu jauh-jauh baper, dan ketiga, buang dulu jauh-jauh bucin. Akan ada waktu tertentu, 3 hal ini yang akan menggoda kita untuk membuat kita jatuh.
ya. Dan terakhir, buang jauh-jauh pikiran-pikiran kita, atau enggak tutup telinga kita dari orang-orang yang ingin menjatuhkan diri kita, atau enggak mengejek kita agar kita keluar dari bisnis ini, atau enggak dari kita berhenti dari bisnis ini. Ini adalah kita harus punya namanya impian, ya. Harus punya impian dan alasan yang kuat kenapa sih kita sukses, kenapa sih kita mau berhasil. Setiap orang pasti punya alasan yang sangat-sangat kuat. Ibarat dari mungkin punya pengalaman buruk, di mana mungkin dulu dikata-katain, mungkin dulu nggak ngerasa minder, nggak bisa keluar negeri, atau nggak dulu minder gara-gara keluarga dibilang miskin dan segala macam. Itu kan momen-momen emosional yang akan jadi alasan yang sangat kuat kenapa kita mau lebih berhasil. Dan yang ketiga, kita harus banyak belajar, ya, karena di masa ini, apalagi masa pandemi ini ya, kita saat ini berada di rumah, daripada ngegame, saya aja nggak, ini lagi pandemi, dalam arti waktu luang juga cukup banyak, tapi saya nggak ngegame. Saya milih apa aja sih yang bisa saya pelajari, sosial media apa saja sih yang bisa saya pelajari, apa aja sih yang bisa saya maksimalin agar omset naik, agar penghasilan saya tetap naik di masa pandemi ini, di mana pengusaha lain lagi pada jatuh, teman-teman mungkin pada jatuh juga, kita malah tetap naik. Itu kita mesti pikirin di situ. Jadi, jangan mikir pandemi ini adalah waktu kita untuk beristirahat. Enggak. Ini adalah waktu kita sebagai anak-anak muda, ataupun yang berjiwa muda, untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak praktek. Dan yang terakhir adalah tetap konsultasi sama upline dan leadernya masing-masing. Karena konsultasi sama upline dan leader itu paling penting. Ya, ibaratnya nih, kita yang belum punya pengalaman, biasa nih kalau anak-anak muda baru bergabung, pasti nggak punya pengalaman sama sekali jalan usaha. Itu wajar sekali. Tapi, kita tetap harus konsultasi ke upline kita, ke leader kita, agar apa? Upline leader kita itu yang bakal kasih kita sebuah pola, kasih kita sebuah arah di mana kita tuh nggak sampai miring ke kiri, miring ke kanan. Ya, jadi tetap harus konsultasi ke upline dan leader masing-masing. Oke. Seperti itu Pak Edi. Iya. Nah, yang terakhir nih, menurut Richard, definisi sukses itu seperti apa? Dan impian itu penting nggak untuk mendorong Richard supaya mendapatkan kesuksesan seperti yang didapat hari ini? Oke. Kalau definisi sukses, memang kalau tiap orang masih beda-beda ya. Ada orang pikir sukses itu punya penghasilan banget kita ceritanya. Nah, tapi kalau definisi sukses, menurut opini saya adalah kita bisa ngebantu banyak orang untuk lebih berhasil, lebih sukses. Dan kedua adalah, mungkin banyak orang juga berpikir kayak gini, ngapain gue kaya? Ya, toh nanti gue malah mindset gue uang dan uang. Salah. Dengan kita punya lebih banyak uang dan kita lebih sukses, kita lebih bisa bantu banyak orang, bukan bicara hanya sukses saja. Misalnya, kita kan saat ini lagi pandemi, tim paramedis segala macam butuh bantuan dalam bentuk APD, dalam bentuk konsumsi. Itu kita bisa beli. Kenapa? Karena kita udah sukses. Jadi definisi sukses menurut saya adalah di mana saat kita ngebantu banyak orang lain menjadi lebih berhasil, dan otomatis kita pasti bakal lebih sukses juga. Itu yang saya di mana waktu itu saya berpikir untuk diri saya pribadi, tapi waktu itu saya berpikir gimana caranya saya bisa ngebantu tim saya lebih berhasil lagi, lebih sukses lagi. Entah gimana tim saya diberkati, saya pun juga diberkati. Jadi sukses itu pasti dapat dua-duanya saat kita ngebantu orang untuk lebih sukses dan lebih berhasil. So, untuk impian itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Di mana waktu itu saya ingat 2013-2014 saya juga sempat 2014 itu saya sempat jatuh. Ya, saya sempat jatuh kenapa? Karena saya nggak punya impian, saya nggak punya dream book saat itu. Jadi waktu itu di impian saya sebagai anak kecil adalah saya ingin punya penghasilan besar. Iya, tulisannya. Pengen punya penghasilan besar tapi nggak spesifik. Akhirnya waktu saya baru nyadar ternyata dream book itu penting sekali. Akhir tahun 2015 saya buat dream book. Sampai sekarang pun saya tetap buat dream book. Saya visualisasi, saya bayangin saya harus mencapai impian tersebut. Setiap hari, ibarat nih dulu mobil, ya belum dapat mobil. Saya pura-pura nyetir, walaupun malam-malam di atas kursi di rumah. Udah kayak orang gila mungkin orang berpikir seperti itu. Yeah. Terus saya tiap kali naik motor kemana-mana, saya lihat mobil saya bayangin plat nomornya. Sambil saya ngebayangin, dan entah gimana Tuhan kasih. Dan pas nyampe mobilnya, plat nomornya persis sama yang saya mau. Wow. Jadi saya bilang,
impian tuh sangat-sangat penting. Dimana kalau kita nggak punya impian, ya itu ibarat kita kayak nggak hidup. Kita mau ngejalanin bisnis, kita nggak punya impian, kita nggak punya alasan yang sangat kuat, itu kita bakal bingung arahnya. Kayak ibarat kita naik kapal udah besar banget, kapalnya punya banyak fasilitas, tapi kita nggak tahu tujuannya kita mau ke arah mana nih kapal. Jadi pastiin kita punya dulu impian. Impian tuh penting banget buat ngedukung namanya keberhasilan kita. Ya, jadi tentuin dulu impiannya, tentuin dulu alasannya sangat kuat kenapa mau lebih sukses. Ya, jadi kalau ditanya Pak Edi jawabannya sangat-sangat penting. Baik, terima kasih. Jadi demikian bincang-bincang kita dengan anak muda yang fenomenal ya, dan ternyata seperti yang Anda dengar semuanya bahwa dream is very important ya. Jadi dare to dream, beranilah bermimpi, karena dengan berani bermimpi maka kita semua bisa mencapai hal-hal besar, mewujudkan hal-hal besar dalam hidup kita. Demikian bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Richard sore hari ini sudah menyempatkan diri dan sharing banyak hal pada kita semua. Saya yakin bisa jadi inspirasi terutama buat anak-anak muda tidak hanya di Bali tapi juga di Indonesia supaya mereka melakukan sesuatu ya untuk tidak hanya hidup mereka tapi hidup orang tua, masyarakat dan syukur-syukur untuk dunia. Itu doa kita bersama ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke.